Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Rama Donanto. Setelah menguasai apa saja channel sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan digital marketing, kali ini kita akan membahas tentang email marketing. Sebelumnya, pernahkah rekan-rekan menerima email dengan format seperti ini? Ya, email yang biasanya kita gunakan sebagai sarana komunikasi yang cenderung personal, ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan marketing loh. Cara pemasaran dengan memanfaatkan media email ini dikenal dengan istilah email marketing. Nah, melalui video ini rekan-rekan akan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan email sebagai salah satu channel digital marketing, serta bagaimana cara ini bisa membantu bisnis Anda. Mungkin masih banyak yang menganggap bahwa email marketing tidak memberikan impact yang terlalu besar terhadap hasil pemasaran. Padahal, sama seperti channel lainnya, email marketing juga memiliki keunggulan dan peran tersendiri dalam menyukseskan sebuah campaign. Karena itulah, channel ini tetap digunakan meski sudah banyak bermunculan channel-channel marketing lainnya. Nah, apa saja keunggulan yang dimaksud? Pertama, email marketing merupakan salah satu saluran yang paling efektif untuk menjangkau target audiens Anda. Kenapa? Karena di era digital seperti saat ini, sebagian besar penduduk dunia tentu sudah memiliki perangkat mobile. Nah, 67% diantaranya mengakses email melalui perangkat mobile. Seiring dengan penggunaan smartphone yang terus-menerus meningkat, berarti pengguna email juga ikut meningkat. Dengan begitu, kita dapat menjangkau jutaan pelanggan melalui email. Alasan berikutnya, email marketing lebih efektif dalam mengakuisisi pelanggan dibandingkan sosial media. Pernyataan ini didukung oleh sebuah studi yang menyatakan bahwa email marketing 40 kali lebih efektif dalam memperoleh konsumen dibandingkan Facebook dan Twitter. Bahkan sebanyak 72% konsumen menyatakan lebih senang menerima materi promosi melalui email dibanding sosial media. Lalu, email marketing juga lebih ekonomis. Menurut Direct Marketing Association atau DMA, seorang pebisnis dapat memperoleh revenue hingga 38 kali lebih besar dari besaran dana yang diinvestasikan untuk email marketing. Luar biasa bukan? Nah, terkait tools ada banyak yang dapat Anda gunakan untuk membangun dan mengelola email marketing dengan biaya yang murah atau bahkan gratis. Di antaranya MailChimp, HubSpot, atau kirim.email. Kemudian, email marketing juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan isi konten yang sesuai dengan segmentasi yang dituju, yaitu melalui komunikasi yang lebih personal dengan konsumen. Misalnya, menyapa konsumen menggunakan nama. Berdasarkan penelitian, email yang menggunakan sapaan nama memiliki tingkat open rate lebih tinggi 18% dibandingkan yang tidak menggunakan format serupa. Nah, dengan email, Anda juga dapat mengirimkan pesan dengan desain yang berbeda yang bisa diatur atau disesuaikan dengan mudah. Misalnya berdasarkan segmentasi produk, kategori, kota tempat tinggal, event, dan lain sebagainya. Email marketing juga memungkinkan Anda untuk mengukur hasil campaign yang dijalankan dengan cepat dan mudah. Laporan kesuksesan campaign dapat dipantau melalui tools email marketing yang Anda gunakan. Contohnya MailChimp. Anda dapat melihat performa email campaign dari dashboard yang diberikan. Salah satunya, berapa jumlah calon customer yang melakukan klik terhadap tombol call to action di email yang Anda kirim. Terakhir, email marketing juga dilengkapi dengan fitur pengiriman email secara otomatis. Hal ini memungkinkan Anda untuk melakukan follow-up terhadap calon pelanggan yang belum membeli produk Anda, ataupun mengirimkan informasi promosi secara otomatis. Nah, ini dapat berdampak pada terciptanya hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan. Lalu, bagaimana cara menjalankan email marketing secara efektif? Saya akan memberikan beberapa tips yang Anda bisa dapat terapkan agar campaign Anda berjalan lebih maksimal. Pertama, understand your goals. Pahami tujuan yang ingin dicapai agar Anda mengetahui kepada siapa email campaign akan dikirimkan. Apakah tujuannya untuk membagikan konten, menginformasikan promo, menarik pelanggan, mengarahkan pelanggan menuju website, dan lain sebagainya. Setelah menentukan tujuan, make it attractive to get subscribers. Di sini Anda membutuhkan pelanggan di email list Anda. Semakin banyak, semakin baik. Namun yang lebih penting, pastikan pelanggan email Anda sudah sesuai dengan target market dari bisnis yang dijalankan. Nah,
Anda perlu membuat konten yang atraktif untuk menarik pelanggan menjadi subscriber. Pastikan juga tombol subscribe selalu tersedia di website Anda. Kemudian, build strong subscription list. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian penawaran-penawaran yang menarik atau biasa disebut dengan lead magnet. Lead magnet adalah sesuatu yang Anda berikan secara gratis kepada pelanggan dengan imbalan pemberian alamat email pelanggan untuk menjadi subscriber. Materi lead magnet biasanya berbentuk apa saja selama bermanfaat bagi pelanggan dan gratis. Biasanya, materi yang dibagikan bisa berbentuk e-book, webinar, free trial, atau kupon promosi. Selanjutnya, personalize your email. Posisikan diri Anda sebagai subscriber yang menerima email campaign dari suatu perusahaan. Tentu Anda akan lebih tertarik untuk membuka email yang tampak personal, bukan? Contohnya antara dua kalimat ini. Manakah yang lebih menarik menurut Anda? Yang pertama, Dear pelanggan, terima kasih sudah berlangganan email newsletter di perusahaan kami. Atau yang kedua, Dear Pak Rama, selamat. Dengan berlangganan di email newsletter kami, Anda mendapatkan potongan 20% pada pembelian pertama. Nah, agar pesannya sampai, ketahui persona customer Anda terlebih dahulu ya. Lalu, pay attention to the subject line. Subjek email sangat menentukan apakah email Anda akan dibuka pelanggan atau tidak. Nah, keberadaan email subjek ini menjadi penentu nasib email campaign Anda agar dibaca subscriber. Jadi, cobalah membuat subjek yang singkat, jelas, to the point, dan menarik. Misalnya antara dua kalimat ini, manakah yang lebih menarik menurut Anda? Pertama, jangan lupa untuk belanja produk kami hari ini. Sedangkan yang kedua, buruan, tambahan diskon 20% untuk hari ini saja. Setelah itu, make sure it's a mobile-friendly email. Berdasarkan data, 67% konsumen menggunakan smartphone untuk mengakses email mereka. Karena itu, penting menyesuaikan email campaign Anda agar lebih mobile-friendly, dengan format yang responsif dan konten-konten yang cocok dimuat pada mobile device. Kemudian, otomasi email campaigns Anda sebisa mungkin. Anda dapat mencoba keunggulan dari email marketing dengan menggunakan marketing automation atau pemasaran secara otomatis menggunakan email. Contohnya dengan menerapkan welcome message untuk menyambut subscriber baru atau pengiriman email otomatis sesuai tanggal dan waktu yang sudah Anda jadwalkan. Terakhir, track, test, and improve. Jalankan campaign Anda dan lihat seberapa besar respon subscriber terhadap email yang dikirimkan. Jika masih kurang sesuai dengan target, lakukan improvisasi. Perbaiki konten Anda, pastikan kembali bahwa audiens sudah sesuai dan jadwal pengiriman email sudah tepat. Nah, pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana sih cara mengukur kesuksesan email marketing? Apa saja yang harus diperhatikan dan dijadikan tolak ukur? Berikut beberapa indikator yang harus rekan-rekan lihat dan cermati. Pertama, deliverability rate atau persentasi jumlah email yang terkirim. Misalnya, dari total 100 alamat email yang Anda kirim, berapa total email yang sampai? Jika 90 alamat email menerima email Anda, artinya deliverability rate-nya adalah 90%. Tapi Anda harus ingat, jumlah email yang Anda kirim tidak sama dengan jumlah email yang terkirim. Karena ketika Anda mengirim email, bisa saja terjadi bouncing. Biasanya karena alamat email yang dituju tidak valid. Kemudian, open rate atau seberapa banyak orang yang membuka email Anda. Nah, baik atau buruknya open rate email ini sangat ditentukan oleh subjek email yang Anda kirim. Lalu perhatikan pula click-through rate atau jumlah audiens yang mengklik link yang ada di email Anda. Audiens tentu akan berpikir 1000 kali ketika memutuskan untuk membuka sebuah link. Nah, banyaknya orang yang membuka link ini ditentukan dari seberapa menarik konten email yang Anda buat. Selain itu, perhatikan juga conversion rate-nya. Di sini Anda bisa mengukur penjualan yang terjadi dari hasil email campaign Anda. Misalnya, Anda ingin agar audiens membeli produk baru Anda melalui email marketing. Maka, persentase orang yang membeli itulah yang disebut sebagai conversion rate. Nah, goals atau tujuan dari setiap campaign pasti berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar mengarahkan ke website, mendaftar sebuah seminar, atau sampai membeli produk. Kemudian pahami juga mengenai bounce rate. Bounce rate adalah persentase email yang gagal masuk ke email audiens yang dituju. Hal ini bisa disebabkan oleh server error,
alamat email yang tidak valid, atau bahkan sudah tidak aktif lagi. Terakhir, jangan lupa perhatikan juga unsubscribe rate-nya, yaitu persentase atau jumlah audiens yang memutuskan untuk tidak berlangganan setelah mendapatkan email marketing Anda. Jika ternyata banyak yang memilih untuk berhenti berlangganan, tandanya campaign Anda harus dievaluasi. Bisa jadi karena pengiriman email yang terlalu sering sehingga membuat pelanggan risih, atau mungkin konten yang Anda tawarkan tidak menarik. Nah, sudah paham kan seperti apa cara kerja email marketing dan cara mengukur kesuksesannya? Ingat ya, email marketing sangat bermanfaat untuk memberikan konten singkat dalam bentuk gambar dan tulisan ke audiens Anda. Jadi silakan dilihat kembali seperti apa kebutuhan bisnis Anda. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang Google Ads. Nantikan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.